Iya kan? Tapi penggunaan dana otonomi khusus ini tidak kelihatan siapa yang jadi 20 tahun ini. Manusia siapa yang berhasil atas kebijakan Undang-Undang 21 ini. Kita bukan urus benda. Ini yang kita urus manusia. Gitu. Kasih tunjuk manusia yang berhasil atas 20 tahun penggunaan kebijakan otsus dan uang otsus itu dulu. Baru kita bicara revisi. Kalau tidak ada buktinya, kita mau bicara revisi. Revisi untuk siapa? Sekarang pertanyaannya. Rubah kebijakan lagi kan? Terus kebijakan itu diperuntukkan untuk siapa? Bapak-bapak ibu anggota dewan bisa jawab tidak jumlah orang Papua seluruh tanah Papua ada berapa? Realnya dipresentasikan per kampung. Di sini populasi orang Papua di kampung ini, distrik ini, kabupaten ini ada sekian. Supaya kebijakan yang berikut itu bisa, oh ini manusia ini manusia asli, ini manusia yang datang dari provinsi lain, orang cucu di sini. Kebijakan yang ini turun untuk orang, kebijakan pemerintah ini turun. Orang Papua bukan diuruskannya dengan kebijakan otonomi khusus, karena pemerintah sudah ada sebelum otonomi khusus ini ada. Begitu. Jadi Bapak Ibu jangan datang untuk dengar kami. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya bukti 20 tahun ini dulu. Begitu sekian dan terima kasih, nanti kita lanjut. Luar biasa banyak hal yang itu menjadi catatan kami juga. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari Asmat. Ada yang hadir? Ya, kami persilahkan. Sebut nama dan mohon diperjelas yang disampaikan. Nama saya Martinus Babu Nimnam, saya perwakilan dari Pemuda Asmat. Saya mau sampaikan bahwa tadi Bapak-Bapak sudah banyak disampaikan. Otsus ini dia berjalan itu, Bapak itu kebijakannya Jakarta. Orang Papua tidak pernah minta otsus. Nah, otsus dilahir tahun 2000 dengan pasal 21. Itu nomor 21 itu kembali ke rakyat dulu. Otsus dilahir itu berdasarkan apa? Otsus dilahir itu karena apa? Jadi pemerintah pusat ataupun Jakarta tidak punya hak untuk revisi lagi. Kembalikan ke rakyat sendiri. Apa yang rakyat mau? Karena yang rasakan penistaan ataupun kekerasan itu bukan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, itu rakyat. Rakyat Papua sendiri yang merasakan hal-hal seperti itu. Jadi pemerintah pusat maupun daerah tidak punya hak untuk memutuskan di daerah ataupun pusat. Pemerintah pusat ataupun Jakarta datang ke Papua, hadirkan rakyat Papua secara demokratis. Tanyakan rakyat, apa mau undang-undang otsus jilid 2 lagi atau tidak? Kalau dibilang undang-undang otsus itu tadi seperti Bapak kita yang Bapak itu sampaikan. Ini apa namanya, kontrak atau apa? Kalau kontrak ya dihapus sekarang. Karena waktu selama berjalan tidak punya bukti yang jelas. Orang Papua saja banyak yang buta huruf. Selama waktu berjalan tidak pernah itu dikukuskan yang parah. Kematian di mana-mana, buta huruf luar biasa. Itu dari Papua, bukan dari Jakarta. Selalu pusat bilang kami sudah mensejahterakan rakyat Papua. Itu kebalikan fakta. Papua yang mensejahterakan Jakarta. Bukan Jakarta yang mensejahterakan Papua. Kalau memang Jakarta mensejahterakan bangsa Papua, mana buktinya? Sekarang detailkan buktinya sekarang.
kasih tunjuk ke bangsa Papua sendiri atau rakyat Papua sendiri. Ini bukti bahwa kami sudah menjalani selama 20 tahun berjalan. Ini bukti. Tidak ada pernah ada bukti. Jadi kalau mau revisi lagi, jangan bukan hanya 50 orang, 20 orang. Karena yang berhak bukan 50, 20. Semua ini ingin. Jadi terbuka saja di luar, bukan di dalam saja. Baru mengambil keputusan secara bersama. Oke, terima kasih itu saja. Ya, terima kasih Bu Esan. Ya, selanjutnya kami persilahkan dari perwakilan Bovedigul yang hadir. Ya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Saya tidak perlu memperkenalkan diri karena hitam kulit keriting rambut itu saya. Dan yang terhormat buat kita semua, saya kira kita semua yang ada hadir di sini. Bapak izin nama kami butuhkan. Marius Katei. Kami semua yang ada hadir ini terhormat. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa satu, di sini ada tertulis bahwa rapat dengar pendapat dalam rangka evaluasi dan revisi undang-undang otonomi khusus. Apakah revisi undang-undang ini revisi keuangan atau revisi manusia? Tolong catat. Dan yang kedua, ketika otonomi khusus itu terlahir, karena apa? Orang Papua ikut referendum dan digantikan adalah otonomi khusus. Orang Papua minta merdeka, bukan minta, tetapi mengingatkan bahwa kami harus bisa dengan negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kami adalah bangsa negara ras Melanesia, bukan bangsa Melayu. Otonomi khusus tidak terpakai. Pejabat-pejabat pemerintah borjois Papua yang hadir hanya membicarakan retorika dan menjanjikan dan membuatkan surga telinga bagi rakyat Papua itu sendiri. Kalian adalah korban daripada Jakarta. Bagaimana memperpanjangkan tangan untuk menindaklanjuti kejahatan di atas tanah Papua. Jadi ketika Otsus itu dia berjalan kurang lebih 20 tahun ini, banyak pembantaian, adu domba, konflik di mana-mana di 7 wilayah adat. Itu yang terjadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak John bahwa Otsus ini kontrak atau tidak. Jadi saya kira menyelesaikan suatu persoalan untuk membujuk orang Papua dengan uang itu tidak cukup. Apa yang rakyat inginkan itu yang harus kalian jalankan. Bukan kalian bikin putusan-putusan revisi dan evaluasi sendiri. Dan saya mau sampaikan ini sebagai usulan kepada DPP, kepada borjois yang ada di depan ini. Saya mau sampaikan bahwa satu, kalau bisa kalian mau jalankan Otsus Jilid 2, selesaikan status politik pelanggaran HAM dari 1961 sampai 2020. Kalau bisa atau tidak? Sekarang coba kamu jawab, bisa atau tidak? Karena otonomi khusus terlahir bukan kekerasan yang terjadi pada saat 99-2000 atau zaman rezim diktator Bapak Soeharto. Bukan, tetapi dari 1961. Di mana Soekarno mengkomandangkan di alun-alun Yogyakarta Utara, bubarkan negara boneka buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di seluruh tanah air West Papua, dan mobilisasi hukum. Sampai dengan perjuangan demi perjuangan sampai saat ini 2000, disitulah konsolidasi Papua dan Papua pergi bikin tim 100 ke Jakarta untuk referendum. Hadiahnya dikembalikan adalah otonomi khusus. Itu tidak cukup.
Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa saya kira otonomi khusus tidak melahirkan orang Papua yang sukses, yang hanya lihat sakit hati. Contoh, kalau otonomi khusus itu ada, tidak ada pengemis, tidak ada saudara-saudara Papua yang pegang karung, jalan di orang ke belakang-belakang rumah, pungut-pungut kaleng. Kita ngomong kosong saja kamu. Kamu ada mau bukti apa? Berapa banyak orang Papua yang jadi pilot? Tidak ada ini. Ini kamuflase saja kamu. Terus yang terjadi, DPRP, MRP, kalian punya kebijakan apa? Sehingga kalian bilang bahwa bupati, wakil bupati harus orang asli Papua. Mana? Jangan kalian jadi boneka. Jakarta sebagai penghias di tapak meja saja, di situ ditaruh. Kalian di setel seperti keraton wayang kulit saja. Apa yang kalian kerja selama ini? Jadi di sini saya sepakat Otsus tolak dorong referendum. Dan kalian Otsus itu ke rakyat, bukan keterwakilan 50 orang. Di sini tuh ada 253 suku di tanah Papua. Jadi secara ketegasan di sini saya sampaikan, saya mengulang lagi, Ibu selesaikan status politik pelanggaran HAM di tanah Papua, baru jalankan Otsus kedua. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak, sangat luar biasa apa yang disampaikan. Ini tentu menjadi masukan kami soal pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Kami di DPR Papua juga ada Pansus Kemanusiaan yang saat ini juga bekerja, Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya kepada perwakilan dari MAPI. Ya, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan terhormat. Perkenalkan, nama saya Linus Tasi, asal Kabupaten MAPI, perwakilan mahasiswa MAPI. Yang terhormat Bapak Ibu yang ada di depan, yang ada di bawah, dan yang lebih khususnya yang ada di surga. Saya tidak tahu yang namanya Otsus. Otsus itu seperti apa? Dan pembangunannya seperti apa? Bagaimana Otsus yang mensejahterakan rakyat Papua? Saya kurang tahu. Kali ini baru kita tahu apa? Saya tahu bahwa Otsus ada. Padahal sudah dari tahun 2001 Kali ini baru kita tahu bahwa Otsus ada. Terus Otsus itu apa? Hari ini baru saya tahu bahwa Otsus ada. Saya tamat SD tahun 2007. Saya bayar SPP. Saya masuk kuliah bayar SPP. Akhirnya saya gagal. Sebenarnya Otsus lari kemana? Stop kalian semua. Otsus tidak mensejahterakan rakyat Papua. Yang ada kematian di mana-mana. Angka kematian tertinggi di dunia adalah di Papua. Angka kemiskinan tertinggi di sini adalah di Papua. Angka buta huruf tertinggi di dunia adalah di Papua. Otsus gagal. Otsus gagal 20 tahun. Tidak ada lagi revisi dan segala macam. Orang Papua hanya tolak dan minta referendum di tanah Papua. Sini terpaksa masuk kuliah ke sini, gagal di sini. Masuk kuliah ke sini, gagal di sini. Korban KRS hari-hari, tak bertahun-tahun. Akhirnya jadi tua di perguruan tinggi. Katanya Otsusnya bisa jamin pendidikan. Mana buktinya? Otsusnya bisa dia bisa jamin kesehatan. Mana buktinya? Kematian di mana-mana. Korban terjatuhan. Hanya yang kita terima adalah darah dan air mata. Ingat, satu kata, Otsus tolak referendum di tanah Papua. Terima kasih. Iya, terima kasih yang disampaikan.
Selanjutnya kami beri kesempatan kepada paguyuban, salah satu bisa mewakili. Izin dari pihak. Iya Bapak, bentar. Nanti kami buka forum untuk umum ketika waktu memang masih tersedia. Paguyuban, ada yang mewakili? Iya, silakan mewakili. Iya, silakan dari Biak. Kami silakan. Ya, sabar Bapak Ibu semua, nanti akan dapat giliran juga. Kami Terima silakan kasih Bapak. yang kami kasihi Bapak Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Papua, yang kami banggakan orang tua kekasih kami Bapak Lubag Gipse dan pimpinan TNI, Polri dan Pengadilan Kabupaten Merauke. Izin, nama saya Sergi Fungsiwor. Saya Ketua Kerukunan Kabupaten Biak Numfor di Kabupaten Merauke, tetapi juga saya adalah seorang guru di Kabupaten Merauke. Saya tidak bermaksud mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Lubag Gipse, tetapi kurang lebih saya juga ingin memberikan penguatan atau ketegasan bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bapak Lubag Gipse dan teman-teman kami di sini, bahwa semua yang disampaikan ada harapan untuk bisa ditindaklanjuti dalam satu regulasi. Ada satu kata yang saya simak dari Bapak Lubag Gipse. Hari ini kita duduk ini karena Pancasila. Kalau kita bicara Pancasila, yang tadi adik-adik saya bicara tolak otsus, referendum, semua ini diatur di dalam Pancasila. Kalau kita bicara Pancasila, ketika Pancasila ini dilaksanakan dengan baik dan benar, saya pikir semua perbedaan pendapat ini merupakan suatu anugerah yang harus kedepannya dikelola. Saya kasih usul untuk kita tim, karena polemik di atas tanah ini terlalu lama, akhirnya membuat kita semua dalam ketimpangan berpikir untuk bagaimana otonomi khusus ini kita laksanakan seutuhnya untuk kesejahteraan orang Papua dan semua orang yang ada di atas tanah ini. Memang benar yang tadi disampaikan Bapak Lubag, bahwa ini persoalan pengakuan kesetaraan, bukan persoalan uang banyak dari Jakarta. Kami orang Papua ingin dihargai seperti saudara-saudara kami yang ada di atas tanah ini. Walaupun kami keriting, kami hitam, apa adanya, tapi kami juga makhluk ciptaan daripada Tuhan. Yang berikut berkaitan dengan tadi adik-adik saya berteriak tentang HAM. Saya pikir ini juga salah satu pemicu terjadi kesenjangan. Kita kembali kepada Pancasila. Kalau kita bicara Pancasila itu sebagai pandangan hidup di dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan di bangsa ini, semua hal kita dudukkan pada Pancasila. Kita dudukkan pada konstitusi kita. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Seharusnya begitu. Kemudian yang tadi disampaikan dari kaum perempuan, sesungguhnya saya juga mau mengatakan, dengan kewenangan kapasitas DPRP, MRP, panggil semua OPD terkait, paparkan kepada rakyat Papua. Ini loh keberhasilannya, ini loh yang masih kurang, sehingga hari ini seakan-akan tidak ada hasil pembangunan sama sekali. Ini seharusnya ditampilkan. Yang berikut, pengakuan untuk kamu orang Papua dalam hal penerimaan pegawai, ini juga harus diperhatikan. Kemudian di birokrasi, Pak, ini mungkin setelah Bapak orang pulang,
jalan, mungkin Bapak dulu kasih kami perdasi atau perdasus yang memberikan kami orang Papua benar-benar merasa bahwa Papua ini kami punya. Contoh, banyak jabatan yang kami orang Papua kehilangan di atas tanah kami. Kami tidak bisa bersaing ke luar Papua. Saya pikir harusnya kami diberikan porsi. Tapi porsi jabatan politik, jabatan birokrasi jadi rebutan oleh orang-orang yang bukan orang asli Papua. Itu yang membuat semua pada berteriak, lebih bagus itu merdeka. Saya pikir wajar mereka mengatakan itu dalam bentuk rasa kekesalan. Kenapa kami tidak jadi tuan di atas tanah kami? Berarti Pancasila kita ini ada yang tidak berjalan rodanya, rohnya itu tidak dilaksanakan. Ini berkaitan dengan pengakuan harga diri kami sebagai orang Papua. Bapak dalam pulang buat satu regulasi mengatur dari atas sampai di bawah, semua orang Papua jadi pejabat. Selesai supaya jangan lagi berteriak merdeka. Begitu. Kalau memang kita bicara Papua di dalam NKRI, mari kita bangun Papua di dalam NKRI. Jangan bangun Papua di luar NKRI. Nanti teman-teman adik-adik ini berteriak terus. Begitu. Yang berikut, kaitan dengan pelayanan pendidikan. Tadi ada yang adik saya ketua KIP bilang, di pedalaman sana pendidikan tidak jalan. Adik, jangan kita bicara di pedalaman. Di depan mata kita banyak orang Papua jadi potret buruknya bangsa Indonesia. Banyak anak-anak Papua jadi pemulung, pecandu lemah bon. Pemerintah kita di kabupaten sudah kehilangan arah menata melayani orang Papua. Seharusnya ini saya khususkan untuk Pemda Kabupaten Merauke, tetapi juga DPR. Empatilah dengan kami, kasihan. Ini ada satu generasi, bukan satu generasi. Saya tahun 2003 sampai hari ini saya bergelut dengan pendidikan anak putus sekolah, tetapi juga anak pemulung pecandu lemah pun. Saya sebagai orang yang belajar Pancasila sedih. Sebab apa? Perjuangannya Soekarno-Hatta itu hilang di generasi kita saat ini. Hilang. Yang menghilangkan itu siapa? Para pejabat di atas tanah ini. Jangan kita bicara Korowai. Karena saya 3 tahun saya kepala sekolah di Korowai. Kita jadikan kota Merauke jadi satu sampel. Bagaimana kita mau bangun pendidikan di kampung-kampung yang di depan mata saja tidak bisa diurus. Tidak usah kita bicara di kampung-kampung sana. Itu. Kemudian tadi saya dengar dari pengantar dari provinsi ada dana untuk orang Papua. Bapak minta maaf. Saya hari ini juga tahu bahwa memang ada dana otonomi khusus. Saya tahu karena saya pegawai. Tapi izinkan saya bicara sebagai seorang anak Papua. Saya bicara sebagai anak Papua. Saya orang belajar Pancasila. Tapi izinkan saya bicara sebagai anak Papua. Kalau ada uangnya, Bapak setelah pulang, tolong bangun kami asrama. Supaya kami tampung anak-anak di dalam Kabupaten Merauke ini. Saya cuma minta itu saja. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup. Ini hak saya bicara, jadi silakan. Bapak moderator ada di depan. Ya. Iya. Jadi saya minta dibangunkan asrama. Sebentar juga saya serahkan proposalnya. Kita tidak usah bicara terlalu lama. Silakan yang bicara merdeka. Saya minta saya dibangunkan asrama untuk saya pakai urusan anak di pinggir jalan. Itu yang saya minta, disertai dengan biaya operasional. Saya mau, karena tidak ada dana operasional. Banyak anak-anak kemarin cari saya di rumah. Kebetulan saya ada buka sekolah di Kampung Masur. Sekarang dana operasionalnya ketika SMA-nya dipindahkan ke provinsi, tidak ada dana lagi. Padahal di dalam aturannya sudah jelas bahwa ada sebagian kewenangan yang ditinggalkan
ditinggalkan di kabupaten, dan ada sebagian kewenangan yang diserahkan ke provinsi untuk diatur. Bapak Wakil Bupati, terima kasih banyak karena selalu memberikan saya dukungan moral lewat chat. Bapak selalu hadir dalam waktu yang tepat untuk memberikan bantuan. Hari ini anak-anak di Kampung Wasun yang ada di asrama lapar, kemarin mereka ke rumah pembinaan saya di rumah. Saya bilang, ya, saya hanya dengar, kebetulan ini ada undangan, nanti besok saya sampaikan lagi. Oleh sebab itu mohon perkenan dengan kerendahan hati Bapak Wakil Bupati, tolong anak-anak di Kampung Wasun yang ada di asrama, tetapi juga anak-anak yang ada di pinggir jalan ini, bantu kami bangunan asrama secepatnya dengan dana operasional, supaya anak-anak Papua yang hari ini menjadi sorotan tajam, hari ini kita urus mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih atas penyampaian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingatkan waktu kita menjelang jam 1 sesuai kesepakatan bersama yang tadi saya sampaikan, kita berlangsung sampai jam 1, dan tentu juga sudah banyak hal dari perspektif yang Bapak Ibu sampaikan, perwakilan dari masing-masing, dan sekarang mungkin saatnya dari Bapak Ibu Dewan mungkin ada yang mau disampaikan atau cukup? Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, karena kami juga sangat menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu semua berupa tulisan yang nanti tim ahli kami juga akan mengkonsep kembali aspirasi dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena kita juga harus dibatasi waktu, nanti bisa disampaikan secara tertulis Bapak Ibu semua. Begitu ya. Jadi dari Bapak Dewan tidak ada tanggapan? Dari Bapak Wakil ada yang mau disampaikan? Begini Bapak Ibu semua, dari wilayah adat yang ada di sini tadi kurang lebih kan sudah diwakili setiap kabupaten. Tetapi kalau memang banyak hal yang belum disampaikan, kami beri waktu kembali dan kami hanya ada toleransi waktu 15 menit. Tolong disampaikan dengan lugas dan jelas. Kami persilakan dari yang angkat tangan dulu. Ini dari, iya sabar Bapak Ibu semua. Iya, silakan berbicara. Iya, gantian adik setelah ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Moderator, Bapak-bapak anggota DPR yang saya hormati, orang tua Bapak Joni Gerbagi FC yang saya hormati, para Puspida Kabupaten Merauke yang saya hormati, saya Martinus Mahuse dari Pemuda Marin. Berbicara soal tadi ya, sebelum kami masuk kami tidak dapat undangan, kami berusaha dengan Bapak Kabag Umum, lalu juga diberikan 20 orang, terima kasih kami bisa masuk hari ini, oleh karena itu saya juga menghormati bicara. Rapat dengar pendapat ya, dalam rangka evaluasi dan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001. Saya Martinus Mahuse yang Bapak Ibu paling tidak sudah dengar dalam rangka pemilihan umum Kabupaten Merauke kemarin, saya jadi korlap, jadi jenderal lapangan yang setiap hari berbicara soal harga diri Malinanim di atas tanah ini. Bapak Ibu di mana? Anggota DPR itu di mana? Saya demo dari sini sampai ke Jakarta, saya dengan teman-teman 10 orang. Untuk harga diri orang lain, biar jadi pemimpin tanah ini. Harus jadi bupati di atas tanah ini. Harus menjadi nakoda untuk memimpin teman-teman yang lain di atas tanah ini.
teman-teman wartawan liput semua. Saya bertemu dengan Bapak Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah, dan surat saya masuk semua ke elemen negara, semua penyelenggara, KPU, Bawaslu, Kemenkumham, saya kasih tahu semua hal yang terjadi di Papua. Bapak Ibu mau pasangan kami lanjut, di mana etikanya? Ada niat buruk di dalam republik ini untuk menghancurkan orang asli Papua. Kami lanjutkan otonomi khusus, besok hutang kami habis. Orang Papua akan mati habis. Mana Bapak? Nak tolong sebentar di Bapak. Bukan ada Bapak Kabupaten Merauke, besok akan urus lagi untuk kemana? Hutang kita akan habis. Undang-undang kemarin baru lahir, baru ditandatangani. DPR sudah sahkan. Hutang orang asli Papua, hutang anak sudah tidak ada lagi. Waktu penyelesaian, minta maaf saya kasih. Waktu penyelesaian ya konflik Aceh, Indonesia pintar. Tapi untuk Papua dia jadi bodoh. Dia bisa menghadirkan negara ketiga. Terjadilah perjanjian Helsinki, maka otonomi khusus di Aceh bisa berjalan dengan lancar. Untuk Papua, mereka takut untuk hadirkan negara ketiga, negara kita lagi untuk selesaikan masalah Papua. Kenapa kamu takut? Kenapa takut negara ketiga harus hadir untuk menyelesaikan masalah Papua? Kita, orang Papua di Indonesia tidak akan pernah selesai sama Kastau. Kami mati terus. Uang yang ditambah untuk bunuh orang Papua sama Kastau. Kami mati seperti binatang. Kami yang hitam ini sama seperti saudara-saudara yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Kita harus hargai ciptaan Allah. Buat apa kita menjadi negara, satu negara lalu kita baku bunuh? Lebih baik menjadi negara sendiri-sendiri, tapi kita menghormati sesama negara kita. Tidak ada salah kok bikin negara. Lihat, Inggris memerdekakan semua negara Commonwealth-nya. Dan sampai sekarang mereka saling bergandengan. Dan saya mau kasih tahu, dengan sejarah kita dapat meruntuhkan satu negara dan membangun negara baru. Dan dengan sejarah pula kita bikin negara baru. Papua dengan Belanda tidak ada di merasa jajah. Setelah politik etis di Jawa terjadi, maka Papua datang ke Papua, Belanda datang ke Papua untuk memperbaiki citra di mata dunia sama Kastau. Maka orang Papua tidak pernah merasa dijajah oleh negara Belanda, oleh kerajaan Belanda, itu jangan. Sehingga sejarah kita tidak sama dengan sejarah orang Indonesia yang lain. Jadi kalau kita mau dibilang itu tidak bisa. Saya cuma mau bilang, mungkin saya akan mati besok atau kapan, karena saya bicara keras hari ini. Tapi sejarah akan tetap memurnikan sejarahnya. Ini sejarahnya. Orang Papua pernah merdeka, maka orang Papua akan merdeka. Hanya Tuhan Allah. Tergantung dari bapak-bapak Indonesia. Orang Indonesia ini welcome. Kita semua. Tapi apa yang terjadi dalam otonomi khusus? Hari ini calon-calon bupati itu dari Nusantara lain mau pimpin orang Marin pindah di Giring. Sakit sekali. 7 orang anak-anak Marin terbaik pergi ke Jakarta cari partai, tidak pernah dapat. Bapak ibu ini lalu sapi-sapinya partai. Karena yang saya bicara kemarin, di jalanan dari sini sampai Jakarta, Bapak Ibu kan hilang. Sembunyi dibawa ke tiap partai. Ya? Tuan partai itu lebih tinggi daripada tuan rakyat. Izin Bapak. Masih mau menyampaikan? Iya, saya sampaikan itu sehingga saya mau katakan satu solusi. Yang pertama secara nasional, hadirkan negara ketiga, hadirkan ya pers atau wartawan internasional di Papua, biar terang benderang. Itu. Lalu yang berikut, kalau kita mau lanjut atau tidak, kita bikin referendum
no atau yes, tolak otsus atau terima. Setelah itu kita lanjut ke yang berikut kalau kita menang. Tidak usah ambil mahasiswa dari sana baru pergi foto-foto, shooting-shooting, setuju, lanjutkan otsus, berhenti. Itu orang bodoh bekerja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan teman-teman yang lebih. Iya, terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya kami persilakan karena kami juga terbatas waktu untuk kegiatan yang lainnya. Jadi 2 lagi kami persilakan. 1 dari sayap kanan, 1 dari sayap kiri. Masih saudara bicara. Ya, silakan. Iya. Nama saya Kasmirus, tulis baik-baik di situ. Asli Tanah Marin. Hari ini saya ngomong. Pertama rapat dengan pendapat. Hari ini kita revisi undang-undang otonomi khusus. Tadi saya sampaikan pertama di pendahuluan kata saya bahwa segera revisi kembali undang-undang nomor tahun 1969. Itu revisi baik-baik. Sebelum kita revisi kembali undang-undang nomor 1. Yang kedua, sebelum saya sampaikan kepada tujuan saya bahwa saya dengan tegas menolak otonomi khusus. Menolak dengan tegas otonomi khusus. Ya, itu saya mewakili mahasiswa Marin. Ingat baik-baik, tulis mewakili mahasiswa Marin dari Tinggul sampai Kondo. Dengan tegas menolak otonomi khusus. Kalau tadi Bapak Guru, dengan hormat tadi Bapak Guru sampaikan minta asrama. Tapi saya bertanya, di mana implementasi selama ini? Implementasi selama otonomi khusus di Tanah Marin. Yang terakhir, selama ini saya belum lihat kantor otonomi khusus di selatan Papua Kabupaten Merauke. Mana kantor otonomi khusus mana? Tidak ada, tipu yang banyak. Kantor otonomi khusus di Merauke tidak ada. Yang ada di sini Tugu Pepera dan Tugu Kasuwaktu yang ada di Papua Selatan. Cabut. Implementasi dari tahun 1969 itu tidak ada kantor otonomi khusus di selatan Papua, tidak ada. Ingat baik-baik. Yang terakhir, Bapak Ibu mereka datang di sini ibarat mimpi. Ini ibarat mimpi. Saya ini korban lapangan. Tadi saya punya jenderal yang ngomong. Iya. Bapak orang di sini datang ini ibarat mimpi. Tidak tahu mimpi di siang malam atau mimpi di mana, begitu. Masa kok kita ngomong di sini, minta kebijakan bagaimana putra-putri asli Marin harus diakomodir di atas sana. Tapi kamu datang ini terlambat. Kamu pulang sudah. Iya. Apa yang kamu sampaikan di Jakarta? Apa? Apa yang Bapak Ibu mereka mau sampaikan di Jakarta? Apa? Mau sampaikan yang saudara-saudara yang sudah sampaikan yang sudah duduk di atas kursi kami di sini. Saya pikir data ini kamu data ini lucu sekali kamu semua ini. Sebenarnya saya tidak hargai Bapak orang. Tapi sebagai manusia saya punya hati untuk menghargai karena kamu sebagai Bapak Ibu yang mewakili kami rakyat di atas tanah Papua ini. MRP juga sama, DPRP juga sama, DPRD kabupaten juga sama. Masa kita hari-hari tiap hari berteriak? Sebagai manusia kita orang asli Marin tahu harga diri di atas tanah kami. Ingat baik-baik. Tapi kok bisa berani sekali orang Marin, anak asli Marin bisa pergi bersuara di lapangan, di jalan-jalan. Kalau saya sebagai anak asli Marin, saya tidak mungkin bicara di jalan-jalan. Ingat baik-baik. Ini harga diri kami orang asli Marin. Kalau saudara-saudara lain bisa berteriak, tapi kita ini manusia asli Marin, manusia sejati.
Tapi kenapa manusia sejati itu sombong? Ingat baik-baik. Karena leluhur kami sudah sakit hati di atas tanah ini. Iya. Penentuan pendapat rakyat Papua di seluruh Papua itu ada di Merauke, bukan di mana-mana. Tapi kenapa kok kita orang Merauke bicara minta tidak bisa diberi? Ya kan tadi Bapak Guru minta itu, saya pikir itu sudah terlambat. Sangat terlambat. Ini sudah di pengunjung otonomi khusus. Saya pikir tidak ada nilai implementasi tidak ada. Yang kita meminta rasionalisasikan kepada seluruh rakyat Papua hanya cuma satu kata, merdeka. Kita tidak minta otonomi khusus, kita tidak minta uang. Yang kita minta itu adalah merdeka. Sampai hari ini kita punya bapak, mama, kakak, adik tidak tahu apa itu arti otonomi khusus. Tidak tahu. Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Bapak Ibu jadi DPR tapi tidak pernah jalan dari kampung ke kampung. Rasionalisasikan apa itu arti otonomi khusus. Begitu. Saya saja juga sekolah tapi tidak tahu apa itu artinya otonomi khusus. Iya, ada yang mungkin bisa dipersingkat karena masih ada yang lain. Iya. Jadi saya pikir itu seperti itu. Dengan tegas saya sampaikan bahwa dari Papua Selatan seluruh mahasiswa mari tolak otonomi khusus dan keluar. Saya kembalikan. Terima kasih. Kami persilahkan dari sayap kiri, Bapak di tengah, yang di tengah Ibu, yang di tengah. Tadi ini yang masih di tengah sini. Saya belum. Iya. Ibu belum ini saya. Iya, kami persilahkan. Baik, shalom, selamat siang semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Natalius Biaka. Saya perwakilan mahasiswa dari Siswa Pendidikan Maro Merauke. Berbicara tentang Otsus. Yang pertama, ketika kita mau rapat mengevaluasikan sesuatu, berarti itu ketika barang itu sedang berjalan baru kita evaluasi. Ini sekarang di penghujung. Jadi dengan bahasa yang sederhana saya mau katakan begini. Sebagai manusia yang berpendidikan tinggi, yang belajar di perguruan tinggi, sekali lagi dengan bahasa yang sederhana saya mau katakan, kami tolak otonomi khusus. Dalam otonomi khusus ada 4 pilar. Bapak mereka tahu 4 pilar itu apa? Yang saya mau katakan dalam 4 pilar ini kami hanya dapat nama. Merauke sudah kemarin membuktikan bahwa keberpihakan negara kepada orang asli Papua di dalam hari itu tidak ada. Itu jelas. Sampai marga kami lagi dicuri. Marga dicuri. Kami tidak pernah minta otonomi khusus, kami tidak pernah minta uang, kami tidak pernah minta untuk Jakarta datang gendong kami tidak pernah minta. Kami yang kasih semua. Tapi kami dapat balasan apa? Kami ditembak, diteror, dipersekusi dan lain sebagainya. Ini kenyataan. Kita bicara real. Ini terjadi jangan otonomi khusus. Jadi hadirnya otonomi khusus di tanah Papua ini hanya untuk memarginalkan orang asli Papua, menerapkan sistem genocide yang terjadi. Ini real. Jika kita bicara data, Bapak mereka bisa lihat data yang dikeluarkan oleh Komisi Komnas HAM. Bisa dilihat di situ. Itu jelas. Di sana dikatakan bahwa kematian meningkat setiap hari. Ada yang mati karena dibunuh sebelum waktunya, ada yang mati karena memang dia harus mati. Apalagi di zaman corona ini. Apakah semua dikategorikan sebagai pasien COVID-19 sementara ditembak? Ini kan tidak masuk akal. Jadi otonomi khusus hadir itu hanya untuk membunuh orang asli Papua. Tanah-tanah adat kami sudah hilang banyak. Saya punya bapak teman. Besok saya wisuda selesai, saya pulang begini, saya sudah tidak ada tanah adat karena Otsus tidak mampu menjamin itu. Ya, jadi sekali lagi dengan bahasa yang sederhana saya mau katakan kami tolak Otsus. Revisi itu nanti setelah kita bicara referendum, kita bicara dulu. Karena dalam asli Papua dari tahun 61 sampai tahun 2020, dari tahun
69 sana mulai aneksasi sampai tahun 2000 lagi, ini 2022 nanti sampai 2000 besok lagi, itu hanya ada satu, kami ingin merdeka. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain kecuali kami ingin merdeka. Begitu, saya pikir begitu. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Iya, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dari OPD jika ada salah satu yang mewakili untuk menyampaikan hal-hal terkait, kami persilahkan. Dari OPD, Bapak Ibu semua. Iya, tidak ada Bapak Ibu. Saran, berikan masyarakat yang lebih bagus bicara daripada OPD. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa kita bisa duduk bersama pada kesempatan kali ini. Tentu banyak menyampaikan banyak hal yang kemudian belum tersampaikan. Dari Bapak Dewan, ada yang mau disampaikan? Pak Ketua? Oh, Pak Wakil? Baik, terima kasih. Saya sengaja ikut menyimak dan mendengar seluruh pandangan-pandangan, pikiran-pikiran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada perwakilannya di DPR Provinsi Papua. Saya ingin menyampaikan beberapa hal juga mewakili masyarakat Kabupaten Merauke untuk mungkin bisa disampaikan dan ditindaklanjuti terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, Bapak dengan pendapat. Yang pertama, terima kasih sekali lagi atas masukan dan saran, dan tentunya inilah gaya kita di Papua, ya, menyampaikan dengan suara ciri khas masing-masing, tapi sebenarnya ini adalah rasa kasih kita terhadap kita semua, dan ini merupakan semangat yang dibangun untuk kemajuan kita bersama. Dan saya sebagai pimpinan daerah tentunya juga mencatat dengan baik, mendengar dengan baik, tapi sebagai pimpinan daerah juga ada hal-hal yang memang ingin saya sampaikan secara khusus terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus yang sudah berjalan. Dan tema hari ini memang kita temanya evaluasi, makanya saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, mungkin saran dan masukan tadi sudah disampaikan. Kami juga menginginkan mungkin sinergitas antara MRP, DPRP, dan juga pemerintah Provinsi Papua untuk menyampaikan ini secara baik, karena di dalam pertanggungjawaban keuangan daerah, terutama yang terkait dengan dana otonomi khusus, ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah Provinsi Papua, gubernur dan wakil gubernur dan jajarannya. Tetapi di dalam kebijakan 5 tahun terakhir, Pak Gubernur memberikan ruang 80-20 untuk pengelolaan alokasi. Oleh sebab itu kami juga punya tanggung jawab atas besaran anggaran 80-20 yang telah dikucurkan. Tadi ada pemerintahan dari yang mewakili mahasiswa dan juga Ketua KNPI. Mungkin nanti saya minta khusus untuk Kabupaten Merauke, kita akan undang sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk presentasi kepada masyarakat terkait dengan alokasi anggaran yang sudah diberikan dari tahun 2002 sampai dengan sekarang, dan pemanfaatannya seperti apa agar tidak terjadi informasi yang tidak seimbang. Nanti saya akan berikan ruang khusus untuk mahasiswa dan pemuda ataupun masyarakat untuk dijelaskan oleh Bapeda sekaligus PLJ, supaya terjadi informasi yang baik, yang memang plus minusnya pasti ada, tapi ini bagian tanggung jawab bagi kita semua. Kami juga menginginkan
untuk hal tersebut. Berikutnya mungkin catatan penting yang tadi disampaikan juga nanti untuk perwakilan kita anggota dewan yang terhormat nanti dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Mungkin sebelum pada pembahasan topik, sangat bagus sekali kalau penyiapan data dibutuhkan sehingga masyarakat istilahnya memahami. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Guru bahwa kita berbicara tapi tidak mengetahui sumbernya, sehingga ya pikiran-pikiran dan masukan-masukan ini kita hargai dan ini menjadi hak kita untuk menyampaikan. Tapi pada intinya saya sangat percaya betul bahwa apa yang disampaikan ini merupakan rasa dari hati yang paling dalam untuk kebaikan kita semua, terutama untuk kebaikan masyarakat kita asli Papua. Nah, ini menjadi catatan penting karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya perlu sampaikan bahwa anggota dewan kita yang datang di sini adalah bagian dari kita semua, dan kekurangan pasti ada, tapi kami juga harus bisa mempercayai kerja-kerja mereka dan kita bekerja bersama-sama untuk kepentingan kita juga bersama-sama. Jadi marilah kita memberikan porsi kita masing-masing, dan saya pikir setiap orang sudah berkontribusi terhadap kemajuan di daerah di Provinsi Papua, khususnya yang kita rasakan di Kabupaten Merauke, kontribusi dari petani, nelayan, masyarakat sipil dan yang lain-lain terhadap kemajuan daerah sangat luar biasa. Saya masih percaya betul dengan pikiran-pikiran kritis ini akan mendatangkan kemajuan yang akan datang, kemajuan yang luar biasa, sebab tidak semua bisa berbicara, tapi RTP ini menjadi ruang untuk masyarakat secara langsung menyampaikan pikirannya. Nah, di ruang-ruang tertentu pertemuan antara eksekutif dan legislatif memang sangat terbatas, tapi RTP seperti ini setidaknya menjadi hal yang sangat baik, dan nanti mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama saya minta Pak Kepala Bapeda untuk menyiapkan data. Ini penting sekali karena dari pernyataan sikap tadi ya seperti yang disampaikan oleh mewakili pemuda tadi, sampai dari sekolah tahun 2007 sampai sekarang tamat sebagai sarjana pun tidak tahu arti otonomi khusus. Ini sangat disayangkan dan kita semua punya tanggung jawab untuk menyampaikan secara keseluruhan apapun apa hasil dari otonomi khusus, sebab ini menjadi bagian kita semua agar kita bisa menciptakan harapan kita pemerintahan yang lebih baik, pemerintahan yang bekerja dan berupaya betul-betul untuk kepentingan masyarakat, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jenggu Bagece. Pemerintahan ini seharusnya pemerintahan yang berpancasila. Itu harapan saya. Terima kasih atas semua masukan dan sarannya. Saya pikir ini bukan yang terakhir, mungkin ini bagian dari rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan, dan ini akan terus kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi ruang kebersamaan kita untuk sama-sama dapat memajukan pemerintahan yang ada di Provinsi Papua, khususnya masyarakat kita yang ada di Kabupaten Merauke dan wilayah Anima yang kita cintai. Demikian saya menyampaikan sedikit. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Pak Wakil Bupati atas hal-hal yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua Pimpinan untuk memberikan statement terakhir kepada audiens. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Seperti apa yang disampaikan di awal tadi bahwa forum kita ini adalah forum dengar pendapat. Jadi apapun yang Bapak sampaikan ini semua sudah terekam pada kami. Tentunya sesuai tupoksi DPRP, tentu semua ini akan kita formulasikan dan kita akan sinkronkan dengan MRP maupun Bapak Gubernur
tentunya ini adalah aspirasi yang sangat luar biasa. Artinya bahwa